العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Jamaah Masjid Al-Ukhuwah, semoga kita senantiasa mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan ma'unah, keselamatan dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan ridho, cinta kasih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta yang sangat penting adalah mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kalau kita masuk di bulan Ramadan, itu biasanya ada peringatan nuzulul Quran. Ada peringatan nuzulul Quran. Karena Allah juga sudah menegaskan di dalam surah Al-Baqarah ayat 185 bahwa pada bulan Ramadan itu Allah menurunkan Al-Quran. Dan kalau kita berbicara masalah turunnya Al-Quran, tadi ada ayat yang saya baca, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, lau anzalna hadzal Qur'an, seumpama Al-Quran ini saya turunkan ala jabalin, atas langit, atas gunung. Artinya kalau seandainya yang menerima Al-Quran ini gunung, bukan manusia. Karena sebelumnya memang sudah ditawarkan kepada hamba-hamba yang lain. Semuanya menolak. Dan yang langsung sanggup adalah manusia. Padahal seandainya kalau yang menerima itu gunung, itu disebutkan oleh Allah, la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Maka gunung itu akan meledak, hancur berkeping-keping. Karena apa? Min khasyatillah. Nah, di kesempatan yang sangat singkat ini, waktunya kan kita sambil nunggu ya. Ini perlu kita sosialisasikan ke anak cucu kita bahwa waktu menjelang berbuka ini adalah waktu yang sangat mustajabah untuk berdoa. Kalau bisa jangan malah digunakan untuk ngabuburit. Berdoa utamanya adalah mohon ampunan kepada Allah. Dan dengan mengikuti taklim begini, walaupun lisan kita tidak memohon ampunan atau memohon ini itu kepada Allah, insya Allah Allah sudah perhatikan terkait dengan dalam tanda kutip beban hidup kita. Oh, ini hambaku mau menghadiri majelis taklim, majelis ilmu, dan padahal diam-diam di hatinya ini sedang menanggung beban, misalkan begitu. Karena memang namanya orang hidup itu pasti ada ya, beban masalah itu pasti ada. Terlepas berat ringannya itu pasti ada. Nah, dengan menghadiri taklim seperti ini, itu ada riwayat yang menyatakan
Allah langsung perhatikan apa butuh kita. Jadi ya, dalam artian kita sudah dianggap berdoa, dan bahkan bukan saja berdoa, tapi langsung sudah diperhatikan apa butuh kita. Maka semoga Allah segera menolong kita semua ya, dari seluruh yang kita butuhkan. Kita kembali kepada Al-Quran. Kenapa? Kok oleh Allah bahkan kemudian ayatnya disebutkan watilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Saya kasih percontohan seperti itu, perumpamaan seperti itu, bahwa andai Al-Quran itu diterima, gunung pasti hancur berkeping-keping karena saking takutnya kepada Allah. Saya kasih perumpamaan seperti itu la'allahum yatafakkarun, supaya kita itu mau berpikir, kenapa? Ada rahasia apa? Maka ada dua hal besar yang perlu kita catat sebagai ilmu. Pertama, Al-Quran itu adalah suatu kebenaran yang tidak diragukan. Alif Lam Mim Dzalikal kitabul la raiba fi. Tidak dapat diragukan sedikit pun. Kalau ada orang meragukan Al-Quran, pasti karena belajarnya kurang. Itu pasti. Maka banyak orang itu kepingin menyerang Islam, mau mentertawakan Islam. Sebelum ada alat-alat canggih, mana ada bulan terbelah. Sebagaimana katanya Rasul itu kalau berkata-kata pasti benar, tapi Nabi Muhammad mengatakan bahwa pernah membelah bulan. Mana ada, kan gitu kan. Begitu ada alat canggih, orang yang mau mentertawakan Nabi Muhammad tadi, Al-Quran mengatakan Rasulullah itu wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang dikatakan Rasulullah pasti adalah sesuatu kebenaran. Tapi Rasulullah pernah mengatakan bahwa bulan itu pernah pecah. Sebelum ada alat, orang mentertawakan. Begitu ada alat, diteropong, bulan itu seperti habis dilas gitu, melingkar. Akhirnya nggak jadi mentertawakan, malah bertambah iman dan masuk Islam. Banyak. Ada ayat Al-Quran yang menyatakan bahwa air laut itu bermacam-macam warnanya dan tidak bercampur satu dengan yang lain. Sebelum kemudian ada kamera yang bisa membuktikan, orang sebetulnya mau mentertawakan Islam. Tapi dari mentertawakan tadi ada terbukti ternyata air laut itu berbeda. Malah masuk Islam. Kan banyak begitu. Artinya Al-Quran itu adalah kebenaran. Loh, kebenaran. Kalau diterima gunung kok pecah, kok meledak, kok hancur berkeping-keping, itu karena apa? Itu ya seperti kita. Kalau kita menerima kebenaran itu, kalau tidak ditirakati, itu pasti ujung-ujungnya adalah sombong. Kebenaran. Maka saking welase Allah kepada hambanya, maka bukan Al-Quran saja, Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran semuanya diturunkan pada bulan Ramadan. Apa kesimpulan sederhananya? Berarti nerimo kebenaran itu kudu ditirakati. Ditirakati diriyadhoi zikir lan suluh jo nganti lali. Zikir lan suluh jo nganti lali. Kalau tidak ditirakati, ya seperti yang saya sampaikan waktu subuh. Fir'aun menerima kebenaran, menyaksikan dalam hidupnya. Kok banyak ya orang benar, orang kena, orang membela kebenaran, tapi dizolimi dan akhirnya mati. Dia simpulkan sendiri berdasarkan akal pikirannya. Maka dia hasilnya letot.
mau tidak dikembalikan kepada Al-Quran. Kalau dikembalikan kepada Al-Quran, kebenaran itu harus ditirakati. Kalau tidak, maka ujung-ujungnya menerima kebenaran itu gak betah. Kalau sudah gak betah, mulutnya pasti ngoceh. Kalau sudah ngoceh, bukti bahwa dia tidak betah, apa yang disampaikan pasti bukan sesuatu yang maslahat, tapi membuat kisruh. Gitu bener. Kesimpulan itu uripe dhewek niku, jenengan catet iki. Manusia itu kalau tidak mau imsak, tidak mau menahan diri, tidak mau menguasai diri, maka ujung-ujungnya nek wis bener kebat kliwat, nek kadung salah gak gelem tobat. Nek salah gak gelem tobat, nek kadung bener kebat kliwat. Kebat kliwat gimana? Buka hadis. Ada orang bilang, Nabi, ini bapak saya kok kafir. Berarti bapak saya tak di neraka, kok sedih sekali. Gitu kan. Nabi menghibur. Bapak-bapakku juga, orang tuaku juga masuk neraka. Gitu kan. Kalau ucapan hadis dari Rasulullah tadi diterima mentah, tidak ditirakati, alias ngorek-ngorek ilmu yang lain, maka tidak ketemu. Ketemunya dikira orang tuaku itu kedua orang tuanya. Padahal yang dimaksud Nabi adalah Abu Thalib. Nah, kayak gitu kan. Maka kebenaran tadi karena kalau tidak ditirakati, ya tadi ngoceh. Delacur. Mesti nggak sedep. Ciri-cirinya kalau jenengan habis ngaji kok mulai tambah kesro. Nah itu berarti itu mau pasti ilmunya gak ditirakati. Gitu. Maka sejatinya ibadah kita itu semuanya Pak. Semuanya. Itu dalam rangka tirakat. Tirakat itu dari kalimat torikot. Torikot itu dari kata torik, jalan. Jalan kemana? Jalan menuju ridho Allah. Maka syahadat. 5 kan kewajiban kita itu syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa astaghfirullah wa as'aluka ridhaka wal jannata wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Syahadat. Nirakati ben kita bisa menahan diri bahwa yang namanya Gusti Allah itu pasti adanya tanpa ada yang mengadakan. Kalau yang namanya katanya Tuhan tapi adanya itu ada yang mengadakan, pasti tidak Tuhan. Nah, tirakatnya syahadat di situ, ketemu rumusnya, ditirakati, dikunci celek wis. Siapapun yang mengatasnamakan Tuhan, tapi adanya itu ada yang mengadakan berarti tidak Tuhan. Tirakat syahadat. Sholat juga tirakat. Karena perintah 5 itu semua ada dalam sholat. Perintah 5 ini Pak, ada dalam sholat. Syahadat ada dalam sholat. Asyhadu an la ilaha illallah. Sholat itu intinya sujud. Sujud ada dalam sholat. Puasa ada dalam sholat. Bahkan apa yang membatalkan puasa juga membatalkan sholat. Kalau kita Allahu Akbar pas maghrib ternyata ono kurma habis buka kok kita telan, batal Pak. Berarti apa? Dalam sholat ada puasa. Dalam sholat juga ada zakat. Minimal kalau kita sholat kan kita pamitnya ke Gusti Allah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kemana-mana menebar keselamatan. Ke kanan, ke kiri, kemana-mana menebar keselamatan. Itu zakat.
dalam sholat juga ada haji. Inti haji adalah wukuf. Inti wukuf adalah mengenal diri supaya kenal Gusti Allah. Maka di dalam sholat juga wukuf, berhenti. Kalau sholat kan nggak boleh kemana-mana, berhenti. Kalau sholat kan sudah saya dengan Allah. Walaupun jamaah bukan saya dengan mereka-mereka, tapi saya dengan Allah walaupun jamaah. Itu wukuf. Jadi di dalam sholat itu juga ada 5 perintah agama, itu semuanya ada dalam sholat. Semuanya tadi syahadat, sholat, puasa, zakat, haji, hakikatnya adalah tirakat. Tirakatnya orang sholat adalah ben gak sombong. Karena manusia itu yang diunggul-unggulkan adalah karena manusia punya pikiran. Dan ketika sholat, pikiran kita itu loh disejajarkan dengan tanah, hal yang paling rendah di bumi ini. Tanah itu kan hal yang paling rendah. Tidak Pak, air gimana? Oh di ujung air itu juga tanah kan gitu kan. Tanah itu paling rendah. Dan pikiran kita yang katanya hebatnya manusia itu karena pikirannya, kalau pas sujud sejajarkan dengan tanah. Artinya kita itu disuruh tirakat dan gak sombong. Pinter kaya apa dan gak sombong. Kalau puasa ya jelas tirakat di atas tirakat puasa. Kalau zakat tirakatnya ben kita tidak kedonyan. Seberapa saja yang ada pada diri kita hakikatnya titipan Gusti Allah. Tirakat. Kalau haji ya jelas malahan. Tirakatnya ini haji, bukan haji, hajat dari kata hajat. Dari kata hajat juga ada yang mengatakan riwayat bahwa haji itu ada dari kata hajat juga. Bahwa kita ini tidak bisa, tidak butuh Allah, nggak bisa. Kita pasti butuh Allah. Sehingga tirakat intinya menahan diri bahwa kita itu biar nggak meledak. Maka kalau ayat Al-Quran, lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Satu, menandakan bahwa kita menerima kebenaran itu harus kita tirakati. Karena di dalam hidup kita ini banyak kita catat, banyak orang yang tidak kuat menahan diri ketika di posisi benar menghadapi orang salah. Gini apa betul? Menghadapi istri kita sedang khilaf. Itu butuh tirakat. Kalau tidak meledak-ledak, omongannya pasti kusru dan menyakitkan. Menghadapi orang ketangkap sedang maling, butuh tirakat Pak. Kalau tidak pasti hukum rimba kita terapkan. Ini apa betul? Kan ada di Jakarta pernah ada orang tukang servis amplifier, istrinya sedang hamil, dia sholat asar ke masjid. Karena amplifier itu pesanannya orang sudah jadi, mau dikirim ke orangnya sambil sholat ke masjid, enggak miliknya nanti kalau hilang kan juga takut. Dibawalah ke masjid untuk sholat asar. Begitu habis sholat asar, keluar bawa amplifier, diteriaki maling-maling, akhirnya ditangkap oleh orang-orang di sekitar masjid itu, kemudian gak ditakon-takoni langsung dibakar. Nah, kan? Bahwa kalau kebenaran itu kita terima, tidak ditirakati, itu ujung-ujungnya koyok-koyok orang ini ke depan tidak akan pernah salah, gitu kan? Padahal kita ini selagi bukan nabi, pasti ojo mane orang biasa, ustadz saja salah, ojo mane ustadz. Ya. Kita tahu, mohon maaf kita sebut nama. Waktu munculnya Ustadz Yusuf Mansur, siapa yang tidak kagum kepada beliau? Sekarang bagaimana di medsos? Terlepas salahnya apa? Orang menghijab Ustadz Yusuf Mansur? Nah, maka tirakat puasa itu ke sana arahnya Pak. Dan kita ini enggak meledak saat menerima kebenaran.
Saat kita di posisi benar, menerima orang salah itu kerap tidak lulus. Saat kita di posisi punya duit yang menghutangi, menghadapi yang menghutangi itu sering nggak lulus. Saat di posisi pinter, ngadepi orang tidak pinter, itu nggak lulus. Kalau tidak ditirakati, maka Mbah Maimun Zubair itu kalau dawuh kepada santri-santrinya, sampean kalau ngajar jangan berniat minterno murid. Karena soal pinter itu sing ngurusi Gusti Allah. Wis sudah nawa itu ngajar menjaga estafeta keilmuane Gusti Allah wis itu cukup. Sebab kalau nantinya niatnya itu minterno murid, begitu ketemu murid yang enggak pinter-pinter pasti seru. Nggih. Ayo tirakat. Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Maka yang sanggup menerima Al-Qur'an ini manusia, karena manusia punya pikiran, dan karena saking sayangnya Gusti Allah, manusia tidak boleh liar dengan pikirannya, maka diturunkanlah Al-Qur'an di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, itu ayatnya. Surat Al-Baqarah kalau nggak salah. Ya, itu intinya apa? Yang kedua, kenapa kok digambarkan gunung berkeping-keping? Kalau seandainya menerima Al-Quran. Yang kedua, yang terjadi ada dua sisi. Satu sisi menjelaskan bahwa kita kalau menerima kebenaran itu harus tirakat. Kan banyak orang misalkan diberi haji, diberi kesempatan haji. Semoga yang hadir dan jamaah, baik yang hadir atau tidak, jamaah Masjid Ukhuwah ini diberi kesempatan untuk bisa haji semua. Amin ya. Bisa diberi kesempatan untuk haji, umroh semua. Amin ya. Saya contohkan, kalau kita menghadapi orang atau teman kita yang diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa haji, maka mestinya itu pemahaman yang ada di dalam nurani kita, hati kita itu tidak salah. Yang terjadi sering salah, Pak. Orang yang bisa haji bilangnya begini, Alhamdulillah ya Allah, kalau nggak saking baiknya saya, pasti nggak engkau panggil saya ke tanah suci. Terus orang yang lihat temannya pergi haji, Allah, haji barang, mau kelakuannya nggak kena. Kebalik, Pak. Mestinya dibalik. Kalau kita lihat orang haji, ya Allah, wong iku kok dipanggil nang Mekah. Insya Allah mergo krono saking apike sehingga wong iku mau diceluk nang tanah suci. Begitu mestinya kalau lihat orang. Sementara yang berhasil pergi haji, bilangnya di hati begini, ya Allah, mungkin karena saking banyaknya dosa saya, sehingga istighfar saya di tanah air saja engkau pandang tidak cukup. Maka Alhamdulillah ya Allah, engkau berikan kesempatan saya untuk bisa dekat dengan Ka'bah, untuk bisa berlalu lalang di Multazam, untuk bisa di Maqam Ibrahim, untuk bisa di Hijr Ismail, untuk bisa di Arafah, dan kemudian ziarah ke Madinah, untuk bisa di Raudhah, untuk istighfar di sana ya Allah, di sini ya Allah. Karena saking jeleknya saya, saking banyaknya dosa saya, engkau maha sayang ya Allah. Alhamdulillah ya Allah, saya gunakan kesempatan ini untuk istighfar, mohon ampun kepadamu. Mestinya begitu, bukan dibalik. Yang ada kan dibalik. Nah, kok saking sucine wong gak iso haji rek. Sing haji.
Sementara orangnya yang melihat orang haji, salah, wong atase kelakuane ngono haji barang, gak beneri kelakuane sik buru-buru haji wae kan gitu kan. Kebalik. Itu kalau tidak ditirakati. La ra'aitahu khashi'an mutasaddi'an, maka hati kita juga sebetulnya ya seperti gunung itu tadi, pecah berantakan. Menerima kebenaran. Makna la ra'aitahu khashi'an mutasaddi'an min khasyatillah yang kedua itu menggambarkan bahwa gunung itu dituturi wedi. Tapi di ayat lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa hati manusia itu lebih atos timbangane watu. Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fayyakal hijarah au asyaddu qaswah. Menungso iku nek dituturi itu kadang-kadang atine iku luwe atos tinimbang watu. Watu ditekani Al-Qur'an, ditekani pitutur berkeping-keping saking wedine. Nek atine menungso membantah. Makanya tadi di awal mukadimah saya tadi saya sebutkan kita perlu mohon hidayah kepada Allah. Dan itu sudah kita lakukan minimal 17 kali. Kalau terawih ya bukan hanya 17 kali. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, ihdina pakai na. Kula ya Allah, istri kula, yoga kula ya Allah. Panjenengan paringi hidayah ya Allah, panjenengan paringi petunjuk ya Allah. Mugi-mugi saged dados tiyang ingkang istiqomah dalam kebenaran. Itu penting. Sebab kalau orang dapat hidayah Pak enak. Kalau di YouTube saya sebutkan, orang itu kalau sudah dapat hidayah, jangankan dikasih ayat Al-Quran, jangankan dikasih hadis, dikasih nyanyian saja, sudah tersentuh. Hai manusia, hormati ibumu. Harus tersentuh. Orang kalau dapat hidayah, jangankan dikasih ayat, jangankan dikasih hadis, kasih nyanyian aja udah pear, gitu. Terus manut. Oh ya. Ini Ramadan. Kata Rasulullah, ada 3 orang merugi. Yang Rasulullah kan pernah ada para sahabat duduk-duduk di serambi, Rasulullah rawuh, sahabat ayo masuk. Mendekat ke mimbar. Begitu naik mimbar kan Rasulullah amin. Maneh amin. Maneh amin. Oh, sahabat-sahabat, sapa sing ndonga gak krungu kok moro-moro Rasulullah amin. Begitu selesai acara, Rasulullah ditanya, "Rasul, tadi kok engkau amin 3 kali ada apa?" Iya, tadi malaikat Jibril berdoa dan saya yang mengaminkan. Biasanya kan Nabi Muhammad yang berdoa, malaikat Jibril yang mengaminkan. Kalau yang ini tadi malaikat Jibril yang berdoa, Nabi yang mengaminkan. Ini doa mustajab. Pertama, yang pertama, ciloko. Orang diberi kesempatan bisa ketemu Ramadan sampai Ramadan habis karena nggak mau memanfaatkan Ramadan dengan sebaik-baiknya, ternyata dosanya nggak habis. Mestinya dengan adanya Ramadan dosa ini habis. Kita gunakan tobat tiap malam, setiap saat, istighfar sebelum subuh, habis mestinya. Nah, kok habis? Celaka. Kata Jibril, Muhammad, amin. Bila monggo ngata-ngatakan istighfar nih. Dan dulu kemarin kalau udah matur sak derenge subuh istighfar.
Tangi, sahur, istighfar. Tangi, sholat 2 rakaat, istighfar, sahur, terus ngewane istighfar sampai subuh. Wabil ashari hum yastaghfirun. Yang kedua, cilaka kalau namamu disebut tapi orang diem aja. Ya Allahumma sholli wa sallim alaihi. Kalau kita terawih, Allahumma Muhammad sallallahu alaihi, mestinya begitu. Nah, insya Allah kita nggak celaka. Karena kalau ada namanya Rasulullah disebut, makanya tadarus itu pahalanya juga besar. Karena setiap ketemu namanya Nabi, wa Zakaria, wa Yahya gitu kan, kita alaihissalam gitu kan, kalau kita tadarus. Lebih-lebih kalau ketemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak begitu cilaka. Malaikat yang dawuh, Rasulullah yang amin. Yang terakhir, celaka kalau ada orang diberi kesempatan bisa ketemu dengan orang tuanya, tapi orang tuanya tidak dijadikan tiket surga. Celaka. Maksudnya tiket surga apa? Ya, hormat kepada orang tua, hormat. Celaka. Tapi wong tua itu sering aneh-aneh. Memang orang tua begitu, namanya juga tiket surga. Karena orang tua itu sering nggak bisa dikalahkan. Kalau kita misalkan ada barang apa, kursi apa-apa, kita ketabrak, kita glek gitu kan. Orang tua bilang, meripatmu endi. Tapi giliran kalau orang tua tadi yang nabrak, glek, sopo ndek kursi nok gini kan gitu kan. Memang orang tua aneh-aneh, kadang-kadang ya wis aneh-aneh. Seperti ibunya Uwais Al-Qarni, kondisi miskin, bilang ke Uwais Al-Qarni, Uwais, ibu kepingin haji. Uwais orang Yaman. Waduh, kalau haji, ya kalau nggak sambil gendong, wong ibu ini buta. Kalau sambil gendong yang berat, Uwais tidak nolak. Nggih, Bu. Akhirnya Uwais beli sapi. Untuk apa? Digendong. Untuk melatih tubuhnya. Dari sapi itu dingonnya di atas bukit, di atas gunung. Kalau pas berangkat, sapi yang kecil, dari kecil tadi digendong sama Uwais. Dibawa naik ke gunung, di atas gunung dilepas untuk makan. Kalau udah habis makan, digendong lagi, dibawa turun lagi. Tujuannya untuk melatih fisiknya, karena mau ngajak ibunya haji, digendong dari Yaman ke Makkah. Orang kalau sudah dapat hidayah, Pak, jangankan dikasih ayat Al-Quran, dikasih lagu saja itu tadi, maksud saya begitu. Jadi semoga kita yang ibunya masih ada, jangan lupa telepon sesering mungkin bila tidak kumpul. Telepon Bu, pripun habari. Nanti pasti dari ucapan-ucapan beliau itu menguji kita. Oh nggak boleh-boleh, ini saya ini macet Ibu. Ya mesti tetap. Bagaimana supaya kita gunakan beliau sebagai tiket surga? Ya. Untuk mendapatkan tiket sepak bola dunia aja repot, apalagi tiket surga ya mesti aneh-aneh gitu. Jadi apa? Maksudnya, la ra'aitau khasi'an mutasaddian min khasyatillah. Kita ini nek dituturi kadang-kadang luwe atos timbang gunung. Wong gunung iku nrimo Al-Qur'an saja pecah berkeping-keping, tapi kita itu nek dituturi kadang-kadang sek mokong. Coba misalkan ada penceramah gitu kan, delala kita ini juga sedang ada problem gitu kan, terus gak cocok ceramain, terus ngomong, alah ngedabrus, awakmu dhewe durung ruan iso nglakoni, ya gitu kan, mesti bantah kan. Dan itu sudah disebutkan di surat Yasin. Ketika Rasulullah datang, apa ucapan manusia-manusia waktu itu? Ma antum illa basyarum mithluna. Ini kan. Ustaz Nabi gak usah meneng, gak usah ngomong. Awakmu iku ya padha ae mek kaya aku ngene iki. Padha ae, padha premane, gak usah ceramah. Kan gitu kan.
Kadang-kadang kita begitu. Ya seperti Fir'aun yang saya ceritakan kemarin. Fir'aun, engkau telah puasa 41 tahun. Bukan 41 hari, 41 tahun. Sekarang engkau sudah dinyatakan boleh sebagai ahli surga. Fir'aun bilang, saya enggak butuh surga. Saya enggak percaya akhirat. Bantah. Dan itu sekarang banyak, Pak. Ustaz, gak usah doa cerita, saya sholat lah, kan gitu kan. Nah, jangan sampai begitu. Maka tetap ihdinas syiratal mustaqim. Karena sebaliknya, kalau orang sudah tidak dapat hidayah, jangankan dikasih lagu, jangankan dikasih hadis, kasih ayat Al-Quran, saya bantah. Gitu. Kasih ayat Al-Quran, saya bantah. Nah, ada pendeta dulu itu aktivis Muhammadiyah, dilatih sebagai dai intelek, ya, tapi hidupnya miskin saja, nggak berubah-berubah. Putus asa lah dia. Nggak dapat hidayah, diterima jadi pendeta, disogeno, apa yang dituruti. Sekarang sedang jadi buron karena minta kepada Menteri Agama untuk menghapus 300 ayat. Itu kalau udah orang nggak dapat hidayah udah separah itu, Pak. Maka mari kita terawih yang semangat. Insya Allah seandainya yang 21 rakaat yang kita lakukan terawih witirnya tadi kita lakukan semua, andaikan tidak diterima semua, tapi ada satu saja yang diterima oleh Allah, itu sudah luar biasa. Apalagi kalau diterima semuanya, kan gitu kan. Dan semakin banyak semakin rengket jala ditebarkan, maka untuk dapat ikannya itu bukan hanya ikan gede-gede tok, tapi ikan kecil-kecil juga dapat. Maka ibadah puasa ini, ayo kita jalankan semuanya. Intinya Nabi pernah berpesan, jangan kita perlakukan puasa ini podo karo bulan-bulan lainnya. Bulan lainnya itu mesu, yo poso, kok jangan mesu. Tirakat. Semoga nanti selepas Ramadan ini melekat dan kita juga yang asalnya mesu tadi hilang bersama hilangnya Ramadan. Kebiasaan jelek yang ada di diri kita juga hilang. Malas hilang. Biasanya nggak pernah ke masjid karena Ramadan, terbiasa ke masjid, kemudian membekas dan terus Syawal. Sudah pernah saya sampaikan di sini. Saya ingat karena dulu ada namanya Pak Syawaluddin. Syawal meningkat. Terus kebiasaan-kebiasaan baik itu. Untuk menunjukkan bahwa kalau kita ini dinasehati gak atos seperti watu. Wong gunung saja saking wedine mbek Gusti Allah sampai hancur berkeping-keping. Kita kadang-kadang, maka kenapa membaca Al-Quran itu kok tetap disuruh baca ta'awud? Kalau engkau membaca Al-Quran, maka bacalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kenapa Allah memerintahkan seperti itu? Yaitu tadi, bahwa kebenaran pun tetap butuh ditirakati. Ben gak mlete. Nek pinter ya gak merasa pinter sendiri, nek sugih ya gak merasa sugih sendiri. Ya. Ini jam berapa? Tesih pinten berapa? 10 menit ya? 9 menit. Sekedar malih. Jadi ngoten Pak. Tadi ayat minimal kita sore hari ini kita bisa ngaji terkait dengan surat Al-Hasr itu. Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Satu tadi apa? Satu bahwa
kebenaran pun butuh ditirakati. Sehingga sudah disairkan kan, akeh kang apal Quran hadise seneng ngafirke marang liyane kafire dhewe gak digateki yen isi kotor ati akali. Maka perlu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau tidak itu, ya seperti di medsos itu. Didik-didik bid'ano. Ono wong ngambung Al-Qur'an wae disalahno. Ono wong salaman wae disalahno. Ono mesti begitu hasilnya. Kalau tidak ditirakati. Wong ilmu ini luas kok sempit itu. Wong ilmu ini luas kok disempitkan. Kayak gitu. Jadi monggo rajin-rajinlah ke masjid, tapi jangan kemudian sok suci. Ini yang penting. Biar hati kita nggak nerimo keapian kok meledak gitu loh. Seperti gunung tadi. Wong nerimo Al-Qur'an kok meledak. Diparingi haji, ya haji aja. Amin. Biar nggak meledak. Kadang-kadang orang menerima haji, dirinya bisa haji tapi meledak. Kalau dicelok haji, boring-boring. Itu namanya meledak. Lebih-lebih kalau kita sedang benar ngadepi wong salah. Makanya wiritan kita itu subhanallah, subhanallah, subhanallah. Habis sholat. Kenapa? Karena di dalam sholat itu ada Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Terus wa subhanallahi bukratan wa asila. Yang enggak pernah salah dari dulu sampai enggak ada akhirnya, tanpa pernah salah hanya Allah yang subhanallah, yang maha suci. Wong Nabi saja yang katanya maksum, saya pernah ditegur mbek Gusti Allah. Apalagi kita. Apalagi nek ada tetangga rodok khilaf, ya dimaklumi aja. Lihat subhanallah. Kalau melanggar hukum, ya biar hukum yang memproses. Soal kemanusiaan kita, ojo kurang sedikit pun. Subhanallah. Kadang-kadang kan kita nggak lulus ngadepi wong salah. Kok arek iku gitu. Jadi soal kemanusiaannya tetap kita jaga, kita tirakati, ben nggak meledak kayak gunung. Yang kedua, kalau ada nasihat, baik dikemas dalam bentuk apa, lebih-lebih tentang ayat-ayat Al-Quran, jangan sampai kita tolak. Jangan sampai kita tolak. Kalau ada yang nggak paham, kita tanyakan, kita diskusikan. Ojo digeger, kan gitu. Ngoten nggih. Matur suwun, mugi-mugi manfaat, nggih. Mugi-mugi manfaat, niat kita matus ilmu niki diterima kalian Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini nanti di akhirat sudah sampean termasuk orang sombong apa tidak? Mboten ya Allah. Buktine napa? Kula tetep matus ilmu. Niku. Kula tetep kapan? Minimal pas Ramadan. Kapan? Ya, minimal pas Jumatan lah Pak, kalau mirengaken khutbah. Kapan? Wonten kok kegiatan pas dinten Ahad. Dengar membuktikan di hadapan Allah bahwa kita tidak sombong, sehingga kita layak dibahagiakan Allah di surganya. Sebab kalau di hati ini ada sombong sedikit aja, walaupun misqala dzarrah, gak iso lebu. Jangankan lebu, ambune swarga saja gak dapat. Semoga manfaat. Dan mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.